Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Garasi Bondan, channel yang berisi seputar mobil-mobil bekas. Nah, pada video kali ini saya akan menjual sebuah hatchback dari Mazda, yaitu Mazda 2. Mazda 2 ini ada beberapa tipe ya, dan kebetulan yang kita punya ini adalah Mazda 2 yang tipe V, alias yang tipe basic ya. Tapi ini sudah otomatis tipenya. Jadi ada yang seri yang manual dan ada yang otomatis. Nah, kebetulan yang ini kita miliki yang otomatis. Tahunnya tahun 2013, platnya plat AB. Kemudian pajaknya juga panjang. Nanti teman-teman lihat sendiri deh gimana kondisinya, bagian luarnya, bagian dalamnya, dan kondisi mesinnya seperti apa. Dan mobil ini kebetulan masih standar ya, jadi sekalian kita review ya tipis-tipis apa saja yang didapat dari Mazda 2 tipe V ini. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe bisa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya untuk dukung terus channel kami agar channel kami berkembang. Terima kasih, selamat menonton. Oke teman-teman, ini adalah mobilnya ya, Mazda 2 tahun 2013. Warnanya merahnya merah yang Ferrari ya, bukan merah yang marun. Cakep kan? Ini sudah kita poles, sudah kita kasih polimer, pelindung cat. Kondisinya masih fit banget ini mobilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi kondisi catnya dia masih sempurna, tidak ada yang bekas nabrak. Kalau lecet wajar ya, karena memang mobil pemakaian sudah bertahun-tahun dari 2013. Ini kilometernya sekarang sudah 100.000, jadi ya sudah cukup banyak ya. Tapi kondisinya masih prima, karena pemakainya yang dulu dia merawatnya dengan baik ya. Oke, jadi kalau Mazda 2 ini yang tipe V yang basic ya. Bedanya di sini ada di fog lampnya. Jadi kalau yang tipe yang di atasnya dia ada kayak aksen chrome-chrome-nya gitu. Kalau headlampnya sama rata-rata seperti ini, dia masih multi reflektor. Dalamnya itu warnanya hitam, masih sama. Kecuali setelah facelift, sesi pertama dia sudah ada halogen sudah ada proyektornya. Kemudian yang setelah itu malah dia berubah menjadi dari proyektor diganti ke LED. Itu yang seri terakhir. Kalau yang itu cakep banget itu. Nah, ini yang kita punya, yang akan kita jual. Seperti ini kondisinya. Nah, untuk logonya di tengah seperti ini, sewarna bodi ya, merah, tidak ada aksen chrome-nya. Kemudian bawahnya kita lihat detailnya ya. Nah, seperti itu. Dia seperti sarang laba-laba, tapi ini plastik biasa. Seperti itu. Kita ke samping ya teman-teman. Nah, untuk di samping dia sudah ada lampu sennya di bodi, tapi yang di spion tidak ada. Di spionnya tidak ada lampu sennya. Nah, kalau untuk Mazda 2 di sini lampu sennya. Dan untuk yang tipe V ini dia sudah menggunakan ring 16. Profilnya 195/50 ring 16. Modelnya seperti ini ya. Ini sama dengan tipe R dan di atasnya tipe Sport ya. Ini PCD-nya 100 ring 16. Seperti itu. Kita lihat modelnya dari samping lah.
garis-garisnya sangat bagus ya. Kalau dilihat seperti ini, pilihannya daripada yang lainnya mungkin kayak Yaris, mungkin saya lebih memilih Mazda 2 ya, karena lebih lekuan-lekuan bodinya lebih cakep. Oke, spionnya ini sudah elektrik. Oke, seperti itu. Dia ada lecet di sini ya. Sekalian saya perlihatkan lecet-lecetnya. Oke, kemudian untuk handle pintu dia model tarik, tapi belum smart key ya. Sewarna body, dan di sini list windownya dia tidak chrome, warnanya hitam biasa. Dan ini sudah kita kasih talang air atau door visor. Kita lihat ke belakang. Untuk kondisi catnya tadi ya, seperti ini aman, bukan bekas nabrak, semuanya rapi. Ini ada lecet, nah ada lecet ya, wajar ya. Kita ke belakang, dia sudah disematkan spoiler dan ada wiper, kacanya sudah disertakan defogger. Kemudian untuk lampu belakang, dia yang ini modelnya titik-titik ini ya, tapi sepertinya ini bukan LED ya, tapi bohlam biasa, tapi dibuat aksen seperti ini, jadi kesannya seperti LED. Ini semua masih bohlam biasa. Kemudian ini sudah disertakan untuk sensor parkir. Nah, seperti ini. Ada logo Mazda 2, logonya di tengah. Nah, ini bumper bawah. Ada warna hitam ya, jadi memang Mazda 2 seperti ini, dia bawahnya hitam. Di situ kayak ada mata kucingnya. Di sini bolong. Oke. Entah ini apa, kalau ada tambahan seperti sensor parkir ya, cuman saya nggak paham ini fungsinya apa. Tadi saya tes juga tidak fungsi. Oke. Nah, untuk spoilernya, dia warnanya sudah kalah ini, karena memang bahannya kan plastik ya. Kalau bahannya plastik mungkin tidak sekuat dengan yang di plat. Rata-rata spoiler kusam. Ini tapi sudah ya, masih mending, nggak begitu kusam ya. Kita kasih apa adanya ya, kasih lihat apa adanya. Kemudian ya, dari kanan ini ada lecet. Sini semua rapi, nggak ada bekas nabrak. Oke, seperti itu. Oke kan? Cakep. Hatchback itu yang paling laris ya, warnanya yang seperti ini, warna merah, warna putih. Jarang sekali yang city car warna-warna abu-abu silver itu yang laris, jarang. Oke, kalau Mazda 2 ini dia panjangnya 3950, hampir 4 meter, kemudian lebarnya itu 1795, hampir 1,8, dan tingginya 1699, hampir 1,7. Dan ini wheelbase-nya 2489, hampir 2,5 meter. Jadi cukup panjang ya. Semakin panjang wheelbase, itu mobil akan semakin nyaman, tapi semakin panjang dia, radius putarnya akan semakin panjang juga. Makanya hatchback ini tidak lebih dari 2,5 meter. Karena kan city car dia tidak, kebanyakan orang pakai di dalam kota. Jadi kalau dalam kota radius putarnya dia panjang ya, susah nanti untuk putar balik. Platnya AP ya, sudah kita perpanjang, pajaknya panjang.
gitu. Oke teman-teman, kita sekarang lihat ke interior ya. Kuncinya seperti ini ya. Ini yang aslinya, yang ini tambahan untuk alarm. Aslinya cuman ini alarmnya. Ini aslinya nggak ada yang ini, jadi aslinya cuman ini. Oke, kita masuk. Nah, dia full black ya, ada kayak ornamen silver di sini ya. Jadi dia sudah electric mirror tapi belum retract. Kemudian yang auto dia hanya di driver dan ada pengunci, tidak ada central locknya. Jadi central locknya ngikut di sini gitu. Ini sama ini warnanya sama, ini sudah agak kaos ya. Ada cup holder di sini. Dan kita lihat untuk joknya, model joknya ini semi sport ya. Sayapnya juga bagus, bisa memeluk kita sempurna. Tapi ini masih terbilang empuk banget nih, empuk banget teman-teman. Jauh kalau dibandingkan dengan Honda Jazz, jauh dia lebih empuk ini. Dan di sini juga empuk banget. Kemudian fiturnya dia ada reclining dan sliding, dan ada lift adjusternya, bisa ditinggiin. Jadi kalau anda tingginya kurang dari 160 bisa ditinggiin, kalau lebih dari 170 ya direndahin, seperti itu. Oke, kita sekarang masuk, kita lihat interiornya. Ya, ini dashboardnya. Itu panel speedometernya, jadi memang sangat basic ya. Kalau Mazda 2 ini nggak ada. Di sini MID-nya cuma menampilkan bahan bakar dan odometer sama trip. Sama itu posisi giginya. Karena ini matic, jadi ini ada informasi posisinya seperti itu. Kemudian ini speedometer dan itu tachometernya. Dan ini untuk setirnya, dia sudah dilengkapi dengan switch steering dan seperti ini layoutnya. Kita dari kanan dulu ya. Ini ada lubang AC yang bisa ditutup, bisa diputar. Ini mirip-mirip punya Nissan ya modelnya. Kemudian ini untuk mengaktifkan fog lampnya. Dan ini ada storage kecil banget. Saya bisa buat HP nih, atau minuman ya, minuman botol 300 ml bisa itu. Gitu. Dan di sini ada dummy ya, jadi kalau mau modifikasi bisa ditambah taruh sini. Dan ya starter dulu ya. Sebelah kanan tuasnya hanya pengaturan lampu dan sein. Sebelah kiri dia untuk wiper depan dan belakang, tapi tidak ada pengaturan intermittennya. Jadi jeda intermittennya, waktu jedanya itu juga ada. Kalau yang tipe di atasnya insya Allah ada itu. Dan untuk setirnya dia hanya disediakan tilt start ya. Tidak ada teleskopiknya seperti itu. Dan di tengah juga model AC nya sama seperti di kanan kiri, dan di kiri juga. Nah, kemungkinan ini sudah diganti teman-teman. Jadi aslinya tidak seperti ini, tapi dia sudah indash ya. Tapi modelnya tidak ada LCD-nya. Ini sudah diganti yang OEM. Jadi memang khusus untuk Mazda 2. Dan untuk putaran AC-nya dia ya cukup lengkap ya.
Ini untuk suhunya, fan-nya, arah AC-nya lengkap ya. Dan ini untuk menyalakan defokker. Nah, untuk sirkulasi udaranya di bawah sini dia digeser. Nah, seperti itu. Dan ini untuk shiftnya, ini yang centil-centil kecil ini adalah overdrive-nya. Jadi kalau mau nurunin gigi ketiga gitu kayak ini, modelnya dia lurus ya, PRNDSL. Oke, kita ke bawah lagi, ada cup holder lagi satu, dan ini ada lector ya, dan di sini ada USB untuk audio. Unik, jadi modelnya tertutup gitu. Dan di sini ada storage tapi nggak ada tutupnya. Sebenarnya sayang ya, di sini kita bisa manfaatkan ya. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan dari Mas Datu. Harusnya di sini ada glove boxnya. Kita bisa manfaatkan untuk armrest. Jadi kayak Jazz, dia aslinya memang sudah ada armrestnya. Kalau ini malah tidak ada armrestnya, dan ini untuk storage sini atau glove boxnya nggak ada. Nah, untuk joknya ini memang nyaman sekali teman-teman. Nanti saya bahas ya. Kemudian untuk ini ya, nah seperti itu untuk membukanya. Agak unik ya, cukup besar ya teman-teman, gitu, cukup besar, lumayan. Oke, nah kita ke atas. Untuk lampu bacanya dia jadi satu ya, ini kebetulan pas mati jadi satu, tidak kanan kiri. Kemudian sebelah kiri sudah ada cerminnya, sebelah kanan sudah ada cerminnya juga. Nah, untuk seat beltnya dia sudah ada, ini ada pengatur ketinggiannya, cukup lengkap. Jadi memang city car memang berlomba-lomba ya dalam hal fitur ya, cukup lengkap. Dan untuk pengaturan ini ruangnya, ruang kakinya seperti ini teman-teman. Dia masih cukup luas ya. Saya tingginya 175, jadi agak mundur, dan di belakang itu sempit. Jadi ya harus agak berbagi ya kalau pakai Mas Datu ini. Seperti itu. Baris kedua sama, jadi dia full hitam. Door trimnya ini kain ya, sama ke depan, dan power window tapi tidak ada cup holder. Sayang sekali ya, tidak ada cup holder. Seperti itu. Dan nah ini tadi posisi saya menyetir seperti itu, jadi memang agak besar saya ya, agak tinggi, jadi di belakang agak sempit. Coba kita naik, masih muat sih, cuman pas. Pas banget. Di belakang kita dapat storage dari jok depan, dan tidak dapat cup holder ini. Kalau di belakang nggak ada cup holdernya, jadi ya mau nggak mau di situ taruh tempat minum. Untuk headrestnya dia tidak paten ya, dia bisa dinaik turunkan, ada 3. Kemudian untuk seat belt juga ada 3, seperti itu. Dan untuk pegangan tangannya nggak ada. Sebelah kanan juga nggak ada. Ini hanya ada kayak gantungan baju gitu. Oke, seperti itu. Dari baris kedua kita ke baris ketiga atau bagasi. Cara membuka bagasinya kita tekan, seperti itu. Dan lumayan luas ya,
1 2 3 4 5 galon bisa. Dan spare tire-nya ada di bawah dengan ukuran yang kecil, ukurannya 14 in 175/65 profilnya, tidak ada separatornya, polos gini aja, tapi cukup dalam ya. Jadi kalau kita mau ngangkat galon aqua dari bawah ya agak kesulitan ini. Seperti itu untuk dari bagasi. Kita menuju mesin. Oke, ini ruang mesinnya menggunakan mesin berkodekan MZR 1,5L 4 silinder segaris 16 valve DWC, menghasilkan tenaga 100 horsepower di 6000 rpm dan 135 Nm di 4000 rpm torsinya. Saya bilang cukup tenaga ya, kalau hanya untuk di kota-kota lebih dari cukup, tapi kalau untuk keluar kota ya boleh juga lebih. Maksudnya kalau mau keluar kota ya nggak ngos-ngosan tenaganya. Seperti ini kondisinya, dia sudah menggunakan electric power steering, dan di balik cupnya dia sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, ini lihat, sambil kita lihat ya kondisinya, dia tidak ada bekas nabrak, di sini semuanya utuh teman-teman, tulang-tulangannya semua utuh, rapi semua, tidak ada bekas nabrak. Sealer-sealernya bawaan pabrik masih ya. Oke, cukup sekian dari ruang mesin. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk mobilnya. Dari 2013 jalan 100.000 km itu seperti apa rasanya, dan apa saja yang sudah aus atau apa saja yang sudah bunyi-bunyi. Nah, sebelum kita mulai jalan, saya akan mengomentari posisi joknya seperti ini. Lihat, pas ya di kepala saya. Kemudian sudah ada pengatur ketinggian seat beltnya, jadi enak. Kita pakai seat belt dulu. Namun sayangnya kalau Mazda 2 ini tidak ada yang namanya teleskopiknya, jadi hanya tilt steeringnya, jadi tidak, mungkin akan lebih baik kalau ada teleskopik. Posisinya kita lebih nyaman mungkin ya, jadi menyesuaikan postur tubuhnya. Untuk kaca tidak selebar Honda Jazz dan tidak sekecil Nissan March, dia di tengah-tengah, dia tapi cukup lebar. Tidak ada kaca di pilar A, jadi blind spotnya saya rasa tidak masalah ya. Jadi semakin lebar kaca depan, dia akan seolah-olah mobil ini akan luas, jadi kita yang menyetir itu tidak akan capek. Jadi semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam kabin, itu akan membuat seolah-olah mobil ini luas, padahal ya tidak seluas yang dikira. Kita sambil tes drive ya, kita cari jalan yang jelek. Jadi memang cukupan ya, kayak kacanya itu tidak selebar Jazz, tidak sepanjang Jazz, tidak sekecil Nissan March, juga dashboardnya juga tidak sepanjang Jazz dan tidak sekecil Nissan March. Jadi pas ini, jadi kacanya juga tidak terlalu ke atas ini. Kalau terlalu ke atas juga, kalau kita menggunakan kaca film yang kurang begitu bagus kualitasnya, ya pasti rasanya panas. Nah, kalau road noise-nya, jadi kalau ini Mazda 2 ini, dia mirip-mirip seperti Honda Jazz, tapi tidak separah Honda Jazz. Road noise-nya hampir mirip Nissan March, tapi lebih kedap lagi. Kita cari jalan tengah dulu. Nah, untuk suspensinya nanti kita coba. Saya aktifkan di kamera depan ya.
Nah ini kita cari jalan jelek ya, ini super jelek ini, untuk bukti aja kalau kita lewat jalan jelek. Nah empuk, jadi 11-12 ya sama Toyota Yaris. Wajar ya kalau ada bunyi-bunyi sedikit, karena ini memang sudah pemakaian dari 2013. Suspensinya bagus, jadi mampu meredam. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di kamera depan, tuh lihat jalannya bebatuan parah ya. Saya nggak terlalu goyang ini, goyangnya nggak terlalu. Ini kalau saya rasa mirip dengan suspensinya Livina S-Gear, tapi versi kecil. Kalau Nissan March pun tidak seperti ini, dia masih agak keras sedikit. Kalau di atasnya ini yang lebih keras itu ya Honda Jazz. Dia memang kalau Honda Jazz, dia Honda terutama itu memang diciptakan untuk suspensinya agak kaku ya, supaya pada saat bermanuver mungkin dia lebih enak. Ya ini jalannya jelek juga. Wow ini jalannya, tapi suspensinya mantap ini. Ya jadi karakter suspensi yang depan dia memang lembut banget, tapi yang belakang dia kalau tidak di muatan atau tidak ada penumpang di baris kedua, dia agak keras. Jadi reboundnya dia cepat, seperti itu. Nah sekarang kita akan tes akselerasi ya. Ini langsung saya becek ya. Responsif sekali, jadi memang transmisinya tidak bodoh, maticnya itu tidak bodoh, dia respon. Jadi begitu kita becek, dia langsung sigap. Bagus. Untuk Mazda 2 saya acungi jempol untuk transmisinya otomatiknya. Oke, untuk tadi sudah saya bahas untuk road noise-nya. Dia mirip-mirip seperti Honda Jazz, tapi tidak separah Honda Jazz, tidak separah Toyota Yaris. Dia masih bisa meredam ya, karena memang rata-rata aspek yang pendek-pendek itu agak terasa ya ini. Dia butuh peredaman yang ekstra. Kemudian untuk Mazda 2 ini kelemahan yang berikutnya, suara mesinnya dia agak lebih terasa. Suara perpindahan giginya itu dia terasa. Tapi kembali lagi ke selera ya, ini semua mobil itu ada plus minusnya, jadi nggak bisa sempurna 100%. Apalagi mobil bekas ya, mobil bekas pasti ada kurangnya. Dan satu tips ya yang paling saya pakai dari dulu, kalau mau beli mobil itu jadi mata kita jangan langsung melihat ke mereknya, ke logonya. Lihatlah kualitasnya, lihatlah bagaimana posisi mengendarainya, jadi nyaman nggak dipakai, seberapa bertenaga mesinnya, seberapa efisien bahan bakarnya, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Kalau beli mobil, kita jangan satu acuan mobil, kalau mobil ya harus itu, enggak. Beli mobil itu jangan langsung lihat ke logonya ya, jadi lihatlah kualitasnya. Mazda buatan Jepang, kualitasnya untuk dashboardnya semua ya mirip-mirip seperti yang lainnya, jadi kayak Toyota Yaris, kemudian Honda Jazz, Nissan Livina, seperti itu mirip-mirip. Cuma memang ada kelebihan dan kelemahannya. Seperti contoh kalau Honda Jazz dan Toyota Yaris, dia punya kelebihan banyak storage ya, jadi storage-nya banyak, dia cup holdernya juga banyak, itu menjadi salah satu kelebihan lah. Jadi kekurangan dari Mazda itu yaitu cup holdernya sedikit.
Dia hanya di depan 3 buah, di door trim, di tengah, sama sudah di door trim dan di tengah. Kelebihan lain, Mazda 2 ini suspensi, jadi suspensinya itu paling enak, saya rasa paling enak ya. Yang mirip dengan ini ya tadi Yaris, Toyota Yaris yang bakpao yang generasi pertama itu empuk dan irit. Nah, seperti itu. Kalau Mazda 2 ini pengalaman saya pakai dalam kota untuk otomatis 1 liter bisa 11-12 km per liter. Ini kondisi mobil sudah jalan 100.000 dan kita tidak tahu recordnya ya. Oke lah, di buku manual ada record servisnya, tapi apa saja yang sudah pernah diganti mungkin kita tidak tahu detailnya. Sebaiknya ketika Anda beli mobil bekas itu langsung saja Anda melakukan servis besar, tune up mesin, kurah mesin ya istilahnya, dan turun tangki. Saya mewajibkan untuk turun tangki untuk membersihkan lumpur-lumpurnya, karena di 100.000 km itu pasti lumpurnya banyak di tangki. Itu yang sudah saya lakukan ketika saya beli mobil bekas dan hasilnya luar biasa. Mobilnya kayak baru lagi, walaupun ya memang mobil bekas ya tidak 100% kembali utuh seperti baru, cuman paling tidak kondisi mesinnya itu tidak menyusahkan kita waktu kita pakai selanjutnya. Jadi ketika kita pakai selanjutnya itu nggak ada masalah di mesin. Siapkan dana sekitar 10 juta lah untuk bedah kaki-kaki dan tadi itu mesin semuanya. Jangan modifikasi dulu. Jadi kalau beli mobil bekas itu saya rasa jangan modifikasi dulu, dan lakukan pembersihan mesin dulu, kemudian tune up besar dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk tes jalannya cukup sekian. Sekalian kita mau pamit undur diri. Terima kasih. Mobil ini berada di Jogja, sekitaran Jalan Palagan. Monggo teman-teman kalau yang mau lihat mobilnya, berminat, cari hatchback 100 jutaan. Dan mobil ini saya buka ini tanggal 9 Maret 2021. Mobil ini saya buka di harga 109 juta. Itu nego ya, jadi sangat worth it sekali, jauh dibandingkan dengan mobil-mobil yang sebaya. Jadi kayak Honda Jazz tahun 2013, coba Anda cek di OLX dapat harga berapa, kemudian Toyota Yaris tahun 2013 dapat harga berapa. Bukan karena kondisi yang parah, bukan, karena memang mengikuti pasar. Jadi kalau saya jual, kita jual, tim kita jual, itu akan mengikuti pasar seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Silahkan klik like jika menyukai video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Silahkan isi di kolom komentar untuk komen-komennya. Dan jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan review-review mobil bekas kita selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.